Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas yang kemarin sebelumnya itu tentang jangan jadi Superman lah. Kalau teman-teman pengen usaha teman-teman yang UMKM nih itu bisa melesat menjadi UKM. Dari omset yang di bawah 100 juta setidaknya ya, itu bisa naik jadi 400 juta atau jadi 1M. Tentu kesimpulannya adalah membangun tim. Nah, kali ini sesuai dengan judul ya, kalau tidak jadi Superman, kita masih bisa kok jadi superhero yang lain. Nah, jadi superhero apa ini? Ya, benar. Superhero-nya adalah Iron Man. Jadilah seperti Iron Man, menjadikan artificial intelligence sebagai teman. Teman-teman sudah lihat tuh cuplikan dari Iron Man dan Jarvis. Kalau teman-teman tahu, di film Iron Man yang pertama, untuk membuat badan-badan besi atau baju-baju besi Iron Man itu dibantu oleh artificial intelligence yang bernama Jarvis. Jadi Iron Man itu atau Tony Stark tidak membuatnya sendiri. Tidak dia malu-malu sendiri, ngelas sendiri, nggak begitu. Tetapi dibantu oleh sistem yang sudah terkomputerisasi. Nah, pembahasan kali ini adalah banyaknya orang yang merasa artificial intelligence itu akan mengambil pekerjaan kita. Mereka mungkin ketakutan atau cemas gitu ya. Sedangkan yang sudah saya coba baik di Midjourney ataupun di ChatGPT AI tidak seperti itu. Kedua, artificial intelligence itu tidaklah berperilaku seperti Doraemon. Bukan, jadi kita nggak bisa misalnya nulis apa aja di ChatGPT AI terus dia akan menghasilkan sesuatu yang kita mau. Nggak seperti itu. Ada proses-proses yang harus dilewati, jadi bukan otomatis ya, hanya saja menjadi asisten. Layaknya juga Midjourney, kalau kita tuliskan sesuatu dalam bahasa Inggris, misalnya buatkan lukisan seperti Picasso, itu nggak bener-bener pure jadi hasil kayak Picasso, itu enggak. Nah, maka dari itu konflik yang terjadi antara banyak orang dengan AI adalah mereka merasa nantinya pekerjaan mereka hilang, kemudian para CEO terutama dari UMKM nih tidak lagi mau merekrut mereka karena bisa dikerjakan sendiri. Nah, perdebatan ini terjadi cukup lama. Dan sebelumnya kalau teman-teman tahu, perdebatan muncul yaitu Canva versus Adobe. Nah, teman-teman bisa lihat ya ilustrasi-ilustrasi yang saya berikan, yang mana anak-anak dari content writer itu lebih memilih menggunakan Canva yang berbayar. Tujuannya adalah untuk mempercepat permintaan dari para CEO atau para project manager agar segera membuat konten. Dan membantu juga teman-teman termasuk saya yang bagian menulis itu bisa memberikan arahan kepada desainer. Maunya itu desainnya kayak gini loh. Jadi kita buatnya di Canva, tetapi diperhalus oleh desainer. Sedangkan desainer sendiri merasa tertekan dengan hal itu karena wah, masa dikerjainnya pakai Canva kayak anak-anak, ya kan? Tinggal klik-klik jadi. Ya harusnya yang lebih elit lah pakai Adobe. Gitu loh. Sedangkan kalau bagi anak-anak content writer itu nggak efektif dan nggak efisien, terutama teman-teman yang pakai Adobe, karena asetnya harus kita cari lagi di luar. Di mana? Di Freepik. Ujung-ujungnya kerjanya jadi double gitu ya. Nah, itu perdebatan panjang yang memunculkan klimaks yang lain. Apa klimaks yang lain? Klimaks yang lain adalah ternyata teman-teman di Amerika Serikat dan di Eropa tentunya itu sudah banyak yang menggunakan kedua artificial intelligence ini, yaitu ChatGPT AI dan Midjourney untuk membuat buku cerita anak-anak. Tetapi saya melihat banyak sekali di Medium. Kalau teman-teman cek aja, atau di Twitter juga saya sempat lihat kilasan-kilasannya aja ya, tweet-tweetnya yang berseliweran kayak gitu. Kalau mereka berhasil membuat buku anak-anak menggunakan Midjourney dan ChatGPT AI. Jadi karakternya itu dibuat di Midjourney, kemudian cerita anak-anaknya dibuat di ChatGPT AI. Nah, ini menjadi masalah karena yang membuat adalah bukan seorang penulis,
dan yang membuat desainnya juga bukan seorang desainer. Nah, masalahnya jadi double. Jadi ini konfliknya makin memuncak nih. Jadi pekerjaan saya nantinya sebagai penulis seakan-akan hilang, dan pekerjaan teman-teman saya sebagai desainer, ilustrator itu juga hilang karena digantikan oleh AI. Nah, maka dari itu bagaimana yang harus kita lakukan, ya kan? Yang harus kita lakukan bagi teman-teman yang CEO, silahkan gunakan secepat mungkin AI ini, ChatGPT. Yang berbayar itu lebih baik, yang nggak berbayar juga boleh. Midjourney itu berbayar. Saya tidak menyarankan untuk teman-teman pakai Midjourney kalau teman-teman tidak berhasil mencoba yang gratisannya. Tetapi kalau ChatGPT AI itu mudah sekali dipakai walaupun gratisan. Nah, saya contohkan ya. Ini adalah versi ChatGPT AI gratisan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya menuliskan dan meminta ChatGPT AI untuk membuat caption Instagram yang bertema Make Wireless. Misalnya saja saya ingin menjual Make Wireless yang berisi 500 karakter beserta hashtagnya. Dan yang terjadi, ya teman-teman bisa lihat sendiri, kegagalan. Dia tidak memenuhi syarat yang saya minta. Kemudian saya tulis lagi, tapi saya ganti jadi 500 kata. Kemudian di sini ChatGPT AI-nya minta maaf. Maaf, ya sebelumnya ada kesalahan. Maksimal 500 karakter, bukan maksimal 500 kata. Wah, dia berpikir sendirilah. Kemudian dia menuliskannya dalam bahasa Inggris, padahal saya sudah menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir saya minta dia untuk menuliskan dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, siap melepaskan kreativitasmu tanpa terikat kabel. Ini kalimatnya aneh karena orang Indonesia nggak mungkin ngomong kayak gini, ya kan? Maka dari itu ini hanyalah menjadi asisten kita. Jadi kalau teman-teman pengen buat caption, pengen buat iklan, ini jadi asisten aja. Kita buntu ide, tulis aja di sini. Nanti kata-katanya muncul, tetapi kan nggak cocok. Nggak mungkin manusia ngomong kayak gini itu juga nggak mungkin, ya kan? Maka nanti kita ubah. Nah, kita ubahnya bisa kita tulis sendiri atau kita tulis ulang gitu ya. Ini adalah sekilas dari ChatGPT AI ya. Teman-teman bisa coba, ini versi gratisan. Saya belum mau yang berbayar karena harganya 300.000 per bulan, itu cukup mahal. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya, teman-teman tetap harus menjadikan artificial intelligence ini teman, bukan lawan. Layaknya Tony Stark, layaknya Iron Man, karena teknologi ini tidak bisa dibendung, gitu ya. Kemarin ada seorang dosen yang akhirnya mencoba dari Indonesia ChatGPT AI untuk mencari sitasi. Atau misalnya kalau teman-teman nulis skripsi kan harus ada dasarnya, tetapi ChatGPT AI tidak memberikan sitasi, gitu ya, karena tidak terhubung dengan internet kan gitu. Ceritanya seperti itu, tetapi penulisannya memang layak untuk membuat sebuah skripsi. Nanti joki-joki skripsi jadi gulung tikar nih. Gitu ya. Nah, itu ya teman-teman pembahasan kita tentang artificial intelligence. Jadilah Iron Man, jadilah dan buatlah artificial intelligence itu teman, bukan lawan. Itu ya. Kita ketemu di video selanjutnya.